Halo semuanya, hari ini kita bakal membedah sebuah tema yang super menarik, yaitu memahami konsep internet uang. Kita akan menelusuri sebuah tesis tentang bagaimana kekayaan historis itu sebenarnya diciptakan lewat teknologi yang paling fundamental. Kalau Anda pernah bertanya-tanya, kok bisa sih ada orang yang kayaknya selalu selangkah lebih maju soal investasi? Nah, analisis dari materi yang kita bahas hari ini bakal benar-benar ngebuka wawasan kita. Yuk, langsung aja kita mulai pembahasannya. Coba perhatikan deh, dunia kita ini kan berubah dengan sangat cepat. Sumber yang kita bedah hari ini menyoroti satu realitas yang cukup tajam. Pergeseran paradigma yang masif soal cara kita hidup dan bekerja itu sebenarnya lagi terjadi loh, tepat di depan mata kita, setiap hari. Tapi anehnya, kebanyakan orang justru benar-benar ngelewatin hal ini. Kenapa? Ya karena kita seringkali terlalu sibuk dan terjebak sama rutinitas status quo sehari-hari. Kita fokus banget sama apa yang terjadi hari ini, sampai nggak sadar ada arus besar yang lagi ngebangun masa depan kita. Nah, dari situ muncul satu tantangan historis, sekaligus pertanyaan utama dari materi kita ini, gimana caranya kita bisa menghasilkan kekayaan yang besar sebelum mayoritas orang menyadarinya? Teks ini ngejelasin kalau secara historis, rahasia buat dapatin imbal hasil yang masif itu sebenarnya dengan mengenali pergeseran paradigma tersebut lebih awal dan mulai melakukan investasi kecil di tahap paling permulaan. Jadi ini tuh bukan sekedar tebak-tebakan acak ya. Ini soal kemampuan buat melihat perubahan fundamental jauh sebelum masyarakat luas akhirnya sadar dan ikutan masuk. Oke, mari kita selami hal ini lebih dalam. Bagian 1. Gelombang teknologi selama beberapa dekade. Kalau kita perhatikan polanya, pergeseran teknologi itu selalu punya ritme yang cepat dan terstruktur. Coba kita flashback sedikit. Di tahun 2000-an, kita ngelihat kebangkitan media sosial yang benar-benar ngubah cara miliaran orang berinteraksi. Terus, masuk ke tahun 2010-an, ada gelombang teknologi mobile. Secara harfiah, teknologi ini masukin superkomputer ke dalam saku kita masing-masing dan mengubah total wajah bisnis global. Nah, menurut tesis yang kita bahas ini, tahun 2020-an adalah awal dari revolusi jaringan Bitcoin. Teks ini secara spesifik memfokuskan perhatian pada revolusi tersebut sebagai gelombang raksasa untuk dekade ini. Lanjut ke bagian 2, memiliki internet. Di sini saya mau ngajak Anda buat ngerombak cara kita biasanya berpikir soal investasi di perusahaan teknologi yang sukses. Coba kita bandingin dua hal ini. Memang sih jadi investor awal di perusahaan raksasa kayak Apple itu ngasih keuntungan yang luar biasa, karena Anda memiliki sebagian dari perusahaan pembuat produk yang super sukses. Tapi, bayangin kalau Anda nggak cuma punya perusahaannya, tapi punya jaringannya itu sendiri. Skala fundamental dari memiliki sebuah jaringan itu jauh-jauh lebih masif ketimbang cuma pegang selembar saham dari satu entitas di dalamnya. Ibaratnya nih, Anda berinvestasi di seluruh arena pertandingannya, bukan cuma berinvestasi pada satu pemain aja. Coba posisikan diri Anda di skenario ini. Bayangin Anda bisa membeli sebagian dari internet itu sendiri di tahun 1995. Di masa-masa awal itu, kan nggak semua orang percaya sama potensi internet. Banyak banget yang skeptis, ngetawain, atau mikir itu cuma tren sesaat doang. Tapi materi kita menekankan orang-orang yang berani investasi lebih awal dan punya keyakinan jangka panjang, pada akhirnya dapat hadiah yang luar biasa besar waktu internet benar-benar ngubah seluruh lanskap dunia. Tapi masalahnya, ada satu batasan historis di sini. Teks kita secara belak-belakan nyebutin, kalau di masa lalu, emang nggak mungkin buat memiliki sebagian dari internet itu sendiri. Secara harfiah nggak ada caranya. Nggak ada mekanisme buat kita beli sepotong infrastruktur internet, biar bisa dapat keuntungan dari setiap perusahaan yang dibangun di atasnya. Mau nggak mau, kita cuma bisa nebak perusahaan mana nih yang bakal menang. Nah, poin krusialnya ada di sini. Bagian 3, internet uang. Kita bakal lihat gimana batasan historis tadi akhirnya didobrak oleh sesuatu yang sama sekali baru. Sumber analisis kita percaya kalau situasi sekarang ini bergerak mirip banget sama masa-masa awal internet, tapi dengan satu perubahan yang sangat penting. Inilah yang disebut internet uang. Konsep ini didefinisikan sebagai sebuah jaringan fundamental di mana investor bisa menangkap nilai dari semua inovasi dan adopsi yang dibangun di atasnya. Jadi penulis memandang Bitcoin itu bukan cuma sekedar aset digital atau kayak saham tradisional, melainkan sebagai lapisan dasar ini, sebuah fondasi yang untuk pertama kalinya kini bisa benar-benar Anda miliki sebagian darinya. Nah, yang bikin penjabaran ini makin menarik adalah gimana aset ini berfungsi secara fundamental. Beda banget sama saham Apple yang nilainya murni bergantung sama penjualan produk Apple kan? Kalau ini, dia menangkap nilai dari seluruh ekosistemnya. Coba pikirkan, dia dapat manfaat langsung dari inovasi apapun yang dibangun di atasnya. Dia tumbuh secara eksponensial seiring makin banyaknya masyarakat luas yang pakai, dan makin kuat lagi waktu perusahaan-perusahaan raksasa mulai mengadopsinya. Ini tuh sebuah mekanisme di mana kita bisa menangkap nilai dari keseluruhan aktivitas ekonomi di jaringan tersebut. Benar-benar luar biasa.
Terus, ini bawa kita ke sebuah klaim yang sangat berani dari sumber analisis kita. Penulis menyatakan di sini kalau jaringan tersebut punya potensi buat ngasilin keuntungan yang jauh lebih tinggi daripada gabungan saham teknologi, ledakan media sosial, dan gelombang mobile yang udah kita bahas tadi. Kalau kita telaah secara objektif, seandainya apa yang dipaparkan sumber ini benar-benar terwujud, skalanya tuh sungguh nggak tertandingi sama apapun yang pernah terjadi di dekade-dekade sebelumnya. Dan argumen tadi ternyata didukung sama satu fakta yang sangat kuat. Menurut materi kita, bukan hal yang mengejutkan kalau aset ini memegang posisi nomor 1 sebagai aset dengan performa terbaik di seluruh dunia dalam 1 dekade terakhir. Angka 1 ini merepresentasikan dominasi historis yang sama sekali nggak terbantahkan sepanjang tahun 2010-an. Benar-benar ngebangun pijakan yang super kokoh sebelum masuk ke dekade berikutnya. Pemaparan ini kemudian memuncak pada pandangan ke depan dari sang penulis. Mengutip langsung dari teksnya, saya mengharapkan hal yang sama untuk tahun 2020-an. Tesis ini menegaskan bahwa meskipun sekarang udah banyak orang-orang pintar dan institusi raksasa yang masuk dan memilikinya, masyarakat luas pada umumnya tuh masih belum melek. Mereka belum sadar betapa besar dampak fundamental yang dibawa oleh revolusi ini. Yang pada akhirnya meninggalkan kita dengan satu pemikiran penutup yang sangat provokatif. Kalau kekayaan yang luar biasa itu diciptakan dengan mengenali pergeseran paradigma sebelum mayoritas orang sadar, apakah Anda datang lebih awal pada pergeseran yang satu ini? Apakah kita benar-benar lagi nyaksiin pembangunan fondasi internet yang baru di era 2020-an ini? Ini jelas sesuatu yang patut banget buat kita renungkan. Terima kasih ya sudah ngikutin sesi bedah materi kita hari ini. Semoga eksplorasi ini ngasih perspektif baru buat Anda. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.